Selamat pagi, sahabat-sahabat Yesus yang setia di mana saja berada, yang sempat menonton video saya dan yang sempat mendengarkan suara saya. Selamat bertemu kembali dengan saya, Bang Helmi Paulus, saksi Yesus kerahiman ilahi dan Bunda Tersuci Maria. Bagi sahabat-sahabat yang tidak percaya Yesus itu Tuhan, yang sempat menonton video ini, dari hati yang paling dalam, saya Bang Helmi Paulus memohon maaf yang sebesar-besarnya. Izinkanlah saya untuk melakukan kegiatan rohani saya di media sosial dan di YouTube ini. Bagi sahabat-sahabat saya yang percaya Yesus itu Tuhan, yang sempat menonton video saya dan yang sempat mendengarkan suara saya, marilah kita bersama-sama mau mendengarkan bacaan Injil hari ini, Rabu 9 Maret 2022. Untuk itu marilah kita berbuka dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah yang Maha Murah dan Maha Rahim, aku bersyukur terima kasih atas semua rahmat dan kasih karunia-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku sampai pada saat ini. Engkau masih memperbolehkan aku untuk berbagi kasih-Mu kepada sesama kami lewat media sosial dan lewat YouTube ini. Untuk itu ya Bapa, kami mohon kepadamu, utuslah Roh-Mu yang kudus bagi kami, agar kami mampu menjadi saksi-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia yang mempunyai kehidupan kekal, dan kami juga mampu menjadi pelaku firman, pembawa kabar gembira kerajaan surgawi bagi sesama kami. Tapi bukanlah kehendak kami ya Bapa, melainkan kehendak-Mu yang terjadi, karena hanya Engkaulah Allah yang hidup dan bertakhta kini dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita mendengarkan renungan sabda Tuhan hari ini. Tanda Yunus. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah nama Tuhan. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmah Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Ninive akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya, sebab
orang-orang Ninive itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Yesus yang setia, marilah sedikit kita mendengarkan renungan bacaan hari ini dari Bang Helmi Paulus dengan kop renungan kita, berbalik dari yang jahat. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dianugerahkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Yunus bab 3 ayat 10. Ninive adalah sebuah kota yang begitu mengagumkan besarnya, yang dibangun dengan kepintaran, pengelolaan sumber daya yang baik, dan pastinya berkat-berkat dari Allah sendiri yang tercurah bagi penduduk kota Ninive, sehingga rakyatnya bisa hidup dengan sederhana. Namun Alkitab mencatat bahwa kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh penduduk Ninive sudah sampai kepada Tuhan, hingga Tuhan mengutus Nabi Yunus untuk memperingati warga Ninive akan murka Tuhan yang akan menimpa mereka dalam 40 hari ke depan. Untungnya mereka masih mendengar Nabi Yunus dan segera berbalik dari kejahatan yang telah mereka lakukan. Bukan saja warga biasa, bahkan sampai Raja Ninive sendiri pun yang memiliki kuasa dan pamor sebagai raja merasa gentar dan takut atas kabar tersebut. Mereka bertobat, berkabung, dan melakukan segala cara upaya untuk mengambil hati Allah, walaupun belum ada jaminan yang pasti dari luputnya murka Allah. Namun harapan bahwa Allah adalah Tuhan Maha Pengasih yang menciptakan dan menyayangi manusia sebagai ciptaannya masih ada. Itulah sahabat-sahabat Yesus yang setia, sedikit saya menceritakan bagaimana pertobatan dari rakyat Ninive itu sendiri. Tetapi pada hari ini, melalui Injil hari ini, saya ingin mengajak sahabat-sahabat Yesus yang setia, bagaimana kita mengenal pertobatan itu dari lingkup yang kecil, yaitu dari pribadi kita itu sendiri. Bisakah kita bertobat? Bisakah kita berbalik dari kejahatan kita? Itulah yang menjadi bahan refleksi permenungan kita hari ini. Untuk itu sahabat-sahabat Yesus yang setia, saya ingin menceritakan sedikit kisah hidup saya, bagaimana ketika Tuhan mau memakai saya yang notabene-nya adalah seorang anak jalanan, adalah seorang preman, adalah seorang yang hidupnya berantakan, brutal, bahkan nyaris tidak ada kasih di dalam hati saya. Yang perlu sahabat-sahabat Yesus yang setia, di video saya tahun kemarin, saya sudah menyampaikan bagaimana nyarisnya tidak ada kasih di hatiku.
Bahkan saya sempat menyiksa ibu kandung saya hanya karena demi selembar kertas uang. Untuk itu sahabat-sahabat Yesus yang setia, dengan Injil hari ini menyadarkan saya untuk berbagi kasih ini kepada saudara. Marilah kita melakukan pertobatan seperti yang dilakukan oleh masyarakat atau warga Ninive dalam lingkup yang kecil, yaitu melakukan pertobatan dengan diri kita sendiri. Di masa puasa ini, di bulan yang baik ini, inilah saat yang tepat kita melakukan pertobatan. Inilah saat yang tepat kita membangun relasi dengan Tuhan, yaitu kita membangun hubungan baik dengan Tuhan, karena Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Untuk itu sahabat-sahabat Yesus yang setia, sedikit saya menceritakan kisah hidup saya. Saya dilahirkan dari kedua orang tua yang petani, dan orang tua mampu menyekolahkan saya sampai ke bangku kelas 2 SMP. Setelah saya keluar dari SMP, saya bergaul di dunia luar. Kehidupan saya berantakan, kehidupan saya brutal, mental saya terdidik dengan kekerasan. Bahkan seperti yang saya sampaikan tadi, nyaris tak ada kekasih di dalam hatiku. Untuk itu sahabat-sahabat Yesus yang setia, kisah hidup saya sangat mengerikan. Saya hidup sebagai anak jalanan. Saya hidup sebagai preman. Bahkan kemungkinan orang-orang di kampung saya atau di tempat kelahiran saya, yaitu di kota Bejawa yang terletak di Kabupaten Ngada, Flores, NTT, Nusa Tenggara Timur, Indonesia, pasti mengenal kisah kehidupan dari seorang preman yang insaf, dari seorang preman yang mau bertobat seperti Injil hari ini, bagaimana warga Ninive bertobat. Sahabat-sahabat Yesus yang setia, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak sahabat-sahabat yang berkeras hatinya, yang menyepelekan rahmat kasih karunia Allah melalui Yesus kerahiman ilahi, agar saudara bisa sadar dan saudara bisa kembali seperti saya untuk melayani Tuhan. Yang ingin saya sampaikan di sini, patut kuucapkan syukur kepada Yesus kerahiman ilahi. Dia merubah kehidupan saya yang dulunya seorang preman, yang dulunya seorang anak jalanan, yang dulu seorang kehidupan yang brutal, yang penuh dengan perkelahian, yang penuh dengan kemabukan, yang penuh dengan mencuri, yang penuh dengan penipuan, kebohongan, dan lain sebagainya. Saya bisa berbagi kasih Yesus kepada saudara-saudara saat ini yang sempat mendengarkan suara saya dan yang sempat menonton video saya. Sebenarnya hal yang simpel, saudara-saudara. Kehidupan saya dahulu memang sangat berantakan. Bahkan seperti tadi saya katakan, nyaris tiada kasih dalam hati saya. Tetapi saya sering berdoa. Saya sering membaca Alkitab. Saya sering mengikuti perayaan Ekaristi Kudus. Walaupun dengan tato di badan, walaupun dengan anting di telinga, walaupun dengan berambut panjang. Tetapi kaum muda di gereja tempat saya tinggal, yaitu Mater Dolorosa Mangulewa, yang terletak di
Kelurahan Mangulewa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Tidak melihat latar belakang hidup saya. Tetapi mereka mau saya juga ikut berpartisipasi di dalam Mudika. Bahkan saya pernah terpilih menjadi pembaca firman Tuhan dengan keadaan saya seperti itu.